Siapa sih Nyi Blorong? Apa bedanya Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong? Apa wujud Nyi Blorong? Apakah Nyi Blorong cantik? Pasti banyak yang penasaran tentang tokoh Nyi Blorong. Ikuti sampai akhir untuk tahu siapa Nyi Blorong sebenarnya. Siapakah Nyi Blorong? Menurut beberapa versi, Nyi Blorong adalah sosok legenda Indonesia yang berwujud wanita cantik, bertubuh manusia dari pinggang ke atas, dan berwujud ular dari pinggang ke bawah. Ia merupakan panglima terkuat yang dimiliki oleh Kanjeng Ratu Kidul dan sering dianggap sama kuatnya dengan Nyi Roro Kidul. Namun, menurut sumber lain, Nyi Blorong adalah sebutan untuk Nimas Dewi Anggatri, anak dari Nimas Dewi Rangkita, atau yang dikenal sebagai Ratu Galuh, anak dari Nimas Dewi Anggista, putri bungsu dari Raja Caringingpurung ke-11 Prabu Jayacakra. Legenda kisah Nyi Blorong. Menurut kepercayaan masyarakat, Nyi Blorong adalah penguasa Keraton Pantai Selatan yang memiliki kesaktian luar biasa. Nyi Blorong memiliki pengikut berbagai macam makhluk halus. Ia ditugaskan untuk menyesatkan manusia agar terjerumus pesugihan dan menjadikan manusia terpaksa menjadi budak-budaknya. Nyi Blorong biasa tampil mengenakan kebaya berwarna hijau dengan rajutan emas. Kain panjang berwarna emas tersebut konon merupakan perwujudan sosok aslinya, yaitu ular raksasa. Pada saat bulan purnama, kecantikan dan kesaktian Nyi Blorong mencapai puncaknya. Tetapi saat bulan mengecil, ia akan kembali ke wujudnya yang semula, yaitu ular raksasa. Serat Centini menyebutkan bahwa Nyi Blorong yang cantik adalah putri dari Ratu Angin-Angin. Ia dinikahkan dengan Jakalinggung setelah calon suaminya itu berhasil membunuh buaya putih penjelmaan Prabu Dewata Cengkar. Serat Centini atau juga disebut Suluk Tambang Laras atau Suluk Tambang Raras Among Raga merupakan salah satu karya sastra terbesar dalam kesusastraan Jawa Baru. Serat Centini menghimpun segala macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan Jawa supaya tidak punah dan tetap dilestarikan sepanjang waktu. Serat Centini dapat menjadi refleksi dalam melihat kebudayaan masyarakat Jawa disebabkan isi tekstualitasnya. Serat Centini disampaikan dalam bentuk tembang atau suluk, dan penulisannya dikelompokkan menurut jenis lagunya. Legenda Nyi Blorong dalam berbagai macam versi. Banyak versi kisah mistis Nyi Blorong, tapi semuanya tetap berpusat pada Nyi Roro Kidul. Bahkan ada juga versi menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah manifestasi atau perwujudan dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Juga ada kisah bahwa Nyi Blorong adalah anak dari Nyi Roro Kidul yang bertugas merekrut manusia untuk dijadikan budak prajurit Kerajaan Laut Selatan. Kisah lain menyebutkan bahwa Nyi Blorong berasal dari manusia yang memiliki nama asli Nimas Dewi Anggatri. Terlahir sebagai keturunan raja dan tinggal di keraton yang serba lebih dari kecukupan, Nimas Dewi Anggatri tumbuh menjadi gadis cantik yang angkuh. Tidak hanya angkuh, dia juga jahat. Karena sifatnya yang buruk itulah dia diusir dari keraton. Nimas kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri di hutan. Namun, dalam pengembaraannya di hutan, Nimas tersesat. Menurut cerita mitologis, cucu raja ini terjebak masuk ke salah satu gerbang gaib. Dia pun ditangkap oleh pasukan makhluk gaib dan dibawa ke pimpinan kerajaan, yaitu Nyi Roro Kidul. Selamat datang Nimas, ceritakan bagaimana kamu sampai di sini. Apa yang membawamu ke gerbang gaib ini? Hamba merasa takut dan malu, Nyi. Sifat angkuh dan jahatku yang menyebabkan hamba diusir dari keraton. Hamba memutuskan untuk mengasingkan diri di hutan
Namun hamba tersesat dan masuk ke gerbang gaib ini tanpa hamba sadari. Nimas, sifat buruk membawa manusia ke tempat-tempat tak terduga. Namun kisahmu membuat hatiku iba. Oleh karena itu aku akan memberimu kesempatan. Aku akan memberimu kekuatan dan perlindungan, serta mengganti namamu menjadi Nyi Blorong. Terima kasih Nyi Roro Kidul, hamba akan berjanji untuk mengubah diri dan menjadi lebih baik. Hamba bersyukur atas belas kasihanmu. Dengan demikian, Nyi Roro Kidul memberikan kesempatan kedua kepada Nimas, yang kemudian menjadi Nyi Blorong dengan kekuatan untuk berubah wujud menjadi ular dan mungkin akan menjalani perjalanan hidup yang lebih baik dengan pelajaran dari pengalaman di hutan dan pertemuan dengan Ratu Laut Selatan. Mula-mula Nyi Blorong biasa-biasa saja seperti makhluk gaib yang ada di kerajaan itu. Namun, menurut pengakuan makhluk gaib lain dan menurut penilaian Ratu Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong mempunyai bakat dalam memimpin pasukan perang. Karena itu, Nyi Roro Kidul pun mengangkatnya untuk memimpin tentara kerajaan. Dikisahkan selama memimpin, Nyi Blorong selalu sukses. Pasukan jin-jin yang menjadi bawahannya sangat kompak dan solid. Ia kemudian mendapatkan julukan sebagai panglima tertinggi di pasukan pertahanan kerajaan pantai selatan. Salah satu tugas pokok yang harus dikerjakan Nyi Blorong adalah menyesatkan manusia. Untuk itu sangat mudah dan sukses dia lakukan. Salah satu sifat manusia yang dia manfaatkan adalah ketamakan, nafsu menjadi kaya raya, dengan tanpa berusaha keras. Nyi Blorong akan memberi manusia kekayaan asal saja dia mendapatkan tumbal. Konon, tumbal dari kekayaan yaitu manusia akan menjadi budak dan prajurit di kerajaan pantai selatan. Versi lain seperti ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Solikin dalam bukunya berjudul Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa. Dalam buku tersebut dikisahkan mengenai versi kelahiran Nyi Blorong yang diakui anak Kanjeng Ratu Kidul hingga akhirnya dikenal dengan cerita pesugihannya. Dalam buku tersebut dijelaskan Nyi Blorong menetas dari sebuah telur yang dititipkan kepada seorang pertapa bernama Ki Ageng Tambir di gua yang sekarang disebut Karangbolong di Pelabuhan Ratu. Kala bertapa, Ki Ageng Tambir diberi tugas oleh Kanjeng Ratu Kidul menunggu saat-saat telur di dalam kotak kaca menetas. Saat itu, mendadak datang sinar yang menghujam masuk ke dalam gua. Sinar tersebut menghantam kotak kaca, dan kemudian kotak tersebut pecah dengan disertai suara ledakan yang menggelegar. Ki Ageng Tambir melihat ada seekor ular kecil. Awalnya Ki Ageng Tambir kecewa melihat ular tersebut, tetapi ia terkejut ketika ular tersebut membesar sampai menyerupai naga. Seiring dengan perubahan cuaca yang kian terang, ular naga yang besar tersebut pelan-pelan juga berubah wujud menjadi seorang gadis remaja yang sangat cantik. Berselang satu purnama kemudian, gadis cantik itu diberi nama Ratu Kidul yakni Nyi Blorong, nama yang cukup menggetarkan bagi yang mendengarkan. Sejak pemberian nama Nyi Blorong itu, Ki Ageng Tambir tak diperbolehkan lagi berada dalam gua. Gua itu lalu dikenal sebagai Gua Pesugihan. Ki Ageng Tambir didapuk menjadi juru kunci di gua tersebut. Ki Ageng Tambir mempunyai tugas untuk mengantar siapa saja yang ingin berhubungan dengan Nyi Blorong, sekaligus menjelaskan syarat-syarat dan resiko besarnya. Para pencari pesugihan Nyi Blorong akan diminta menyediakan tumbal sebagai ganti kekayaan yang diraihnya. Kenapa Nyi Blorong erat dikaitkan dengan pesugihan? Nyi Blorong dipercaya dapat mendatangkan kekayaan bagi orang yang tertarik mengajaknya untuk bersekutu. Setiap kedatangan Nyi Blorong, ia akan meninggalkan kepingan-kepingan emas di tempat ia menemui orang yang menjalin hubungan dengannya sebagai imbalan. Emas tersebut konon sebenarnya merupakan sisik-sisik tubuhnya. Pesugihan dengan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal arwah manusia pengikutnya. Saat ajal,
arwah pengikutnya itu akan menjadi bagian dari penghuni keraton gaib Laut Selatan untuk selamanya. Selain itu, dalam jangka waktu tertentu, Nyi Blorong juga meminta tumbal nyawa untuk menambah jumlah prajurit serta meningkatkan kecantikannya. Menurut penuturan berbagai kalangan spiritual, terkadang orang yang bekerja sama dengan Nyi Blorong sebenarnya juga sudah diingatkan. Misalnya, sebelum masuk ke dalam kancah kesyirikan tersebut, sang juru kunci sudah mengingatkan berbagai akibat dan risikonya, termasuk bahwa jika ia lupa dan tidak ada tumbal yang dipersembahkan, maka dirinya lah yang harus menjadi gantinya secara paksa. Jika hal ini tidak disanggupi, maka kontrak kerjasama tidak berlaku. Selain itu, pada tahap-tahap awal menerjuni pelaku syirik tersebut, sebenarnya yang bersangkutan terkadang diingatkan dengan cara diperlihatkan akibat dari mereka yang sudah meninggal, yang selama hidupnya menempuh jalan sesat tersebut. Salah satu penggiat sejarah, yaitu Dani Saptoni, menyebut kisah pesugihan Nyi Blorong. Ini banyak versinya, salah satunya seperti yang ada di Serat Centini. Cerita ini juga melatar belakangi munculnya Beduku di Grobongan. Di salah satu makam Syekh Joko di daerah Pedan, Klaten, beliau merupakan seorang wali keturunan Demak. Beliau kemudian jatuh cinta dengan salah satu putri Kanjeng Ratu Kidul, yaitu Nyi Blorong. Dani menyebut cinta dari dua alam yang berbeda itu menuai pertentangan. Syekh Joko pun diminta memenuhi syarat khusus untuk membuat bendungan. Dia harus membuat sebuah bendungan di sungai besar di Pedan dalam satu malam. Bendungan itu juga dibuat dari koin dan batangan emas. Setelah berhasil dibuat, Kanjeng Ratu Kidul memerintahkan Nyi Blorong untuk merusaknya. Akhirnya keduanya bertempur dan Nyi Blorong kalah. Syekh Joko berada di pinggir sungai dan di dekatnya ada tempat pesugihan Nyi Blorong. Kisah mengenai pesugihan Nyi Blorong ini muncul di Juwana Pati, di suatu tempat di daerah yang terdapat sebuah gundukan tanah yang dipercaya sebagai sarang ular. Di tempat itu merupakan kerajaan Nyi Blorong, orang yang ke situ mencari pesugihan. Ada beberapa tempat yang juga ditengarai sebagai tempat pesugihan, seperti wilayah Sukoharjo, Baki, dan tempat-tempat lainnya. Apakah tumbal pesugihan Nyi Blorong benar-benar ada? Ritual pesugihan adalah cara sesat untuk mendatangkan kekayaan dengan cepat. Di pantai selatan, terdapat beberapa tempat yang dipercaya sebagai lokasi pesugihan Nyi Blorong. Sosok pemberi kekayaan ini digambarkan bagaikan dewi bertubuh ular. Pesugihan Nyi Blorong dipercaya membutuhkan tumbal untuk setiap ritual dan persembahannya. Menurut mitos masyarakat zaman dahulu, orang yang melakukan pesugihan Nyi Blorong, maka rohnya akan mengabdi kepada mereka sebagai bentuk perjanjian. Lantas, apakah benar jika melakukan pesugihan Nyi Blorong akan mengabdi di alam gaib dan menjadikan budak hingga hari akhir? Semua itu masih tetap menjadi misteri hingga saat ini. Memang sekarang zaman modern, tetapi tetap banyak orang yang menggunakan black magic untuk menyelesaikan masalah mereka. Ingin menjadi kaya, ingin menjadi kebal, masih banyak masyarakat kita yang menggunakannya. Biasanya lewat bantuan dukun atau bahkan bertapa langsung. Mungkin cerita legenda Nyi Blorong yang dulu pernah diperankan oleh Susana memang benar adanya. Setelah mendengar cerita tadi, mungkin bisa membuka pikiran dan perasaan kalian bahwa untuk mencapai tujuan dengan cara pesugihan itu tidak baik. Keluarga kita jadi tumbal, orang-orang yang kita sayang akan menjadi tumbal. Apa bisa bahagia bila kita kaya, tapi orang-orang yang kita sayangi mati dijadikan tumbal? Orang yang dijadikan tumbal pun arwahnya akan dikurung dan dijadikan budak oleh peminta tumbal itu. Mereka tidak bisa kemana-mana, tidak bisa sempurna. Kalau ingin kaya, kita harus bekerja dan berusaha, serta ditambah berdoa pada Tuhan, dan kita akan bahagia bisa kaya bersama orang yang kita sayang.
Nyi Blorong dalam balutan budaya populer. Nyi Blorong merupakan tokoh legenda Indonesia yang sering menjadi tema film. Beberapa film yang mengangkat tema Nyi Blorong adalah Nyi Blorong, film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 1982 yang disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra dan dibintangi oleh Susana, Ratno Timur, Barry Prima, dan Ruth Pelupesi. Film ini juga beredar dalam versi bahasa Inggris dengan judul The Snake Dream. Film selanjutnya adalah Perkawinan Nyi Blorong. Ini adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 1983 dengan disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra dan dibintangi oleh Susana, Philip Sanggra, Sundjoto Adibroto, dan Ruth Pelupesi. Yang ketiga, Petualangan Cinta Nyi Blorong tahun 1986 diperankan oleh Susana dan Adven Bangun. Nah, itulah beberapa budaya populer atau modern dalam film tema Nyi Blorong. Nyi Blorong tetaplah dengan sebuah figur yang menarik. Cerita yang penuh dengan misteri ini sekaligus membingungkan. Kisahnya menjadi bagian dari warisan budaya yang menghidupkan mitos dan legenda. Apakah dia hanya sebuah cerita, atau ada lebih banyak yang belum terungkap? Mungkin hanya waktu yang bisa memberikan jawaban. Tetapi satu hal yang pasti, kehadirannya akan terus memikat dan menyisakan pertanyaan dalam benak kita. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di kisah gaib selanjutnya. See you, bye-bye.